Halo teman-teman trader semua, pada kesempatan kali ini gue mau sharing gimana caranya kalian bisa trading dengan aman. Maksudnya seperti apa? Kayak gini, jadi banyak dari teman-teman yang trading itu di komen ya, mengeluh karena trading suatu saat tuh bisa cuan, tiba-tiba nanti besoknya tuh margin call gitu ya. Dan seperti itu terus ya. Nah, margin call ini salah satu hal yang paling ditakutin trader, tapi lucunya paling sering terjadi sama trader apalagi yang baru mulai. Nah, video kali ini gue mau sharing gimana caranya kalian bisa menjauhi yang namanya margin call ya, atau kita bisa bilang tuh anti margin call. Nah, tentu ada caranya ya teman-teman ya. Di sini gue akan kupas tuntas semua gimana caranya. Dan kalau misalnya teman-teman di sini yang masih suka margin call, mungkin bisa nonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelumnya gue pengen ingetin, kalau misalnya kalian pengen trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta. Link pendaftarannya ada di description di bawah. Kalian bisa lihat-lihat websitenya juga dari link tersebut. Kemudian kalian bisa daftar menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit ya. Dan juga jangan lupa download aplikasi Okta karena ada fitur yang namanya Space yang membantu banget ya buat kita para trader. Isinya tuh ada referensi tentang signals di forex, kripto maupun saham luar negeri ya. Nah, terus kenapa trading pakai Okta? Karena tradingnya transparan ya, chartnya tidak dimanipulasi, biaya-biayanya tidak ada yang disembunyikan. Kemudian kalian bisa trade kapan aja pada saat news besar ya. Semuanya itu aman dan mulus ya. WD Depo juga gampang. Jadi jangan lupa kalian bisa langsung aja klik link yang ada di bawah. Nah, langsung aja teman-teman ya gimana caranya kalian bisa trading secara aman, oke? Nah, di sini gue nggak akan bahas kayak holy grail kalian pakai teknik ini, enggak ya, karena basically semua teknik yang kalau kalian menerapkan prinsip yang gue kasih tahu sekarang itu semuanya kalian bisa jauh dari yang namanya margin call ya. Dan ini berdasarkan pengalaman gue dari tahun 2019, 2020 ya sampai sekarang itu trading di real account ya. Itu jarang sekali teman-teman ya gua dapat margin call ya, kecuali ya itu adalah untuk akun-akun yang memang ditujukan untuk full margin seperti itu ya. Nah, jadi gua kasih tahu step by stepnya bagaimana kalian tuh bisa trading secara konsisten, secara aman ya, dan jauh dari yang namanya margin call. Oke, yang pertama teman-teman ya, itu adalah sistem trading. Nah, ini ya, sistem tradingnya kalian sudah harus backtest ya. Backtest minimal win rate 50%. Nah, ini cukup teman-teman ya, 50%. Oke, risk reward RR sama dengan pakainya 1:1,5. Nah, jadi kuncinya ini dulu teman-teman ya. Pertama, gue yakin ya kalian tuh udah punya yang namanya senjata kalian sendiri, punya trading system kalian sendiri ya. Nah, kalian harus lakukan ini aja. Kalian tuh punya sistem trading yang sudah kalian backtest ya. Backtestnya itu berapa banyak bang? 100 sampel minimal ya. Jadi 100 kali entry ya. Terus kalian pakai risk reward ratio 1:1,5 itu minimal. Oke. Nah, kalau misalnya ini sudah mencapai win rate-nya itu 50% teman-teman ya, itu berarti kalian sudah aman di poin yang pertama ini. Oke, dan kalau misalnya kalian let's say ya kalian dapatnya tuh di 40 segala macam ya, di 40 atau di 30% dengan risk reward ratio-nya itu di atas 1:1,5, misalnya 1:2 atau 1:3 itu juga nggak apa-apa ya. At least kalian hitung ya, ini acuan dasar gue adalah 50% dengan risk reward ratio 1:1,5, itu kalian sudah aman di yang pertama ya. Apapun tekniknya teman-teman ya, kalian bebas. Yang penting jangan diganti-ganti. Kalau kalian sudah yakin 100 sampel backtestnya segini, udah kalian gak usah ganti-ganti lagi. Kesalahan para trader itu adalah ketika dia sudah punya sistem trading yang sudah mumpuni, artinya sudah di atas 50% probabilitasnya, terus kemudian risk reward ratio dari 1:1,5. Ketika dia ada lose streak, yang namanya lose streak gitu ya, itu dia merasa kecewa dan dia ganti sistem trading atau cari sistem trading lain. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Kalian itu harus stick sama sistem trading kalian ya. Ini kalian mau pakai price action, supply and demand, kalian mau pakai moving average, kalian mau pakai indikator apapun, bebas, nggak ada yang salah teman-teman ya. Yang penting kalian backtest 100 kali sampel, itu sudah win rate-nya 50% dengan risk reward ratio 1:1,5. Itu sudah aman, oke? Nah, kemudian poin yang kedua yang penting ya teman-teman ya, itu adalah masalah lot management ya. Lot nih gua kasih tahu teman-teman ya. Ini yang masih banyak juga yang masih salah gitu ya. Kenapa? Gini loh. Misalnya ya, lot management itu dihitungnya dari mana sih? Itu dari equity kalian, teman-teman ya, dari equity kalian hitungnya ya. Jadi misalnya kalian punya modal atau equity di dalam balance rekening akun trading kalian itu misalnya $1.000.
Nah, $1.000 itu usahakan maksimal lot ya. Yang kalian punya itu adalah, atau yang kalian bisa buka itu adalah 0,1 maksimal. Ya, ini max, 0,1 lot maksimal. Nah, kenapa? Karena dengan 0,1 lot, teman-teman, itu kalian punya ketahanan 1000 pips. Oke, jadi kalian tuh incer ketahanan akun kalian tuh minimal tuh 1000 pips, teman-teman. Ini sudah menjadi standar minimal gua ya untuk setiap trade. Nah, jadi kalau misalnya 1000 pips kalian punya $100 ya. Ya berarti kalian kalau 1000 piece $100 berapa maksimal? 0,01 lot. Ini udah mepet sekali, udah nggak bisa dinaikin lagi gitu. Kalau kalian punya 5.000 misalnya $5.000, 1000 pipsnya $5.000 tuh berapa? Berarti kan sekitar 0,5 lot ya untuk lotnya. Jadi seperti itu acuannya. Jadi usahakan kalian jaga ketahanan akun kalian itu di 1000 pips ya. Ini yang sangat penting juga ya. Nah, itu untuk lot manajemennya. Jadi jangan sampai kalian overload tradingnya. Kalau overload otomatis nanti kalian punya trading management tuh akan lebih sulit lagi untuk fleksibel ya. Jadi itu sangat sulit. Jadi gua rasa ini 1000 pips udah sweet spot sekali. Kalian tuh bisa jaga kalian punya ketahanan di 1000 pips ya. Ini masalah lot managementnya. Nah kemudian ya berikutnya teman-teman ya, yang gue bicarakan itu adalah yang poin nomor 3, itu adalah daily risk limit. Oke, daily risk limit. Ini apa bang daily risk limit ini? Ini adalah limit resiko harian kalian. Itu adalah berapa persen dari equity. Jadi kalau gue pribadi itu gue batasin dari 3 sampai 10%. Ini tergantung kalian itu lagi di losing week atau lagi di winning week ya. Jadi gini loh, gue percaya trading kita ini kan manusia ya. Jadi trading kita tuh masih ada apa ya namanya equity wave teman-teman ya. Ada minggu-minggu yang kalau misalnya kita trading itu lagi bagus banget karena market itu sama kita punya analisa itu lagi sinkron gitu ya. Tapi ada juga kadang-kadang minggu-minggu yang kita tuh lagi bad trade ya teman-teman, lagi trade itu lagi jelek. Nah itu kalian bisa setel daily risk limit kalian tuh di range ini. Ketika kalian ada di trade yang bagus ya teman-teman ya, di week yang bagus kalian mungkin bisa main di 10% ya untuk daily risk limitnya. Tapi kalau kalian berada di week yang jelek ya kalian setup aja di 3% untuk daily risk limitnya gitu ya. Jadi ini adalah limit harian loss kalian ya. Jadi kalau sudah menyentuh angka itu kalian harus berhenti trading supaya kalian itu bisa mengontrol emosi kalian, tidak revenge trade, tidak balas dendam sama market. Itu mencegah banyak hal sekali ya. Misalnya kalian balik lagi ke $1.000 equity, terus berarti kan kalau 3-10%-nya 3%-nya aja ya, itu kan berarti di $30 ya. Berarti kalian harus berhenti di $30 setiap hari kalau sudah menyentuh. Itu kalau 3%. Tapi kalau misalnya kalian set 10%, berarti kan itu $100. Ya ketika hari itu kalian sudah loss $100, harus close posisi ya dan juga harus berhenti trade. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Gua saranin untuk pemula kalian bisa mainnya di range 3% aja. Ini pun udah cukup lah untuk kalian tuh belajar sampai kalian punya wawasan yang bagus di dalam trading ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Nah terus yang terakhir teman-teman, yang keempat itu adalah disiplin. Oke. Nah ini yang abstrak ya, yang paling ngawang gitu ya. Apa maksudnya disiplin tuh saya pelajarinnya gimana? Ada teorinya atau enggak? Caranya gini, teman-teman ya. Pertama ya, disiplin itu bisa dibuat kalau misalnya ada acuan ya atau ada panduan ya. Nah, panduannya apa? Itu adalah trading plan. Jadi, kalian tuh harus punya trading plan. Ya. Apapun style trading kalian, segala macam, kalian mau scalping, kalian mau intraday, kalian mau adalah seorang swing trader, position trader, kalian harus punya trading plan. Kalau misalnya kalian scalper ya, at least kalau kalian nggak bisa kelamaan ya, kalau misalnya kalian bukan trading plan, kalian ngerasa kelamaan, kalian nggak apa-apa entry dulu, tapi abis itu langsung bikin, langsung catat kalian punya trading plan-nya, kenapa kalian entry-nya di berapa, take profit-nya di mana, alasan entry-nya apa, pokoknya kalian harus jelas jabarin, dan kemudian reviewnya tuh seperti apa. Nah, disiplin ini ya itu bisa lebih mudah kalau kalian punya trading plan. Kenapa? Karena kalian tinggal baca, kalian tinggal stick sama trading plan kalian. Kalian tinggal lihat patokannya trading plan kalian. Jangan gatal untuk keluar dari trading plan kalian ya. Nah, disiplin ini memang yang paling sulit ya. Kalau misalnya kalian tidak terbiasa disiplin, saran gue teman-teman ya, jangan di trading dulu. Di kehidupan sehari-hari kalian dulu kalian ngaca, kalian tuh udah disiplin apa belum? Contohnya misalnya kalian sudah punya kebiasaan habit yang bagus setiap hari yang kalian lakukan. Paling simple, kalian bangun pagi
terus kemudian kalian melakukan aktivitas yang positif seperti misalnya olahraga dan lain-lain. Kalian sudah bisa melakukan hal itu atau belum ya? Atau kalian sudah bisa melakukan satu hal yang produktif yang berulang-ulang selama satu hari yang nggak bisa kalian skip gitu ya? Itu namanya disiplin juga. Atau kalian disiplin dalam makanan ya, kalian dalam dietary plan kalian makan makanan sehat terus, itu juga masuk ke disiplin. Pokoknya coba dari hal-hal kecil ya. Biasaan membaca buku itu juga mulai langkah-langkah untuk bisa menjadi disiplin ya teman-teman ya. Nah, ketika kalian sudah menguasai itu semua atau kalian sudah memiliki disiplin dalam diri, itu akan sangat mudah sekali untuk kalian bisa mengikuti trading plan dan akhirnya itu akan tercermin nanti di trading kalian gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah mengikuti 4 langkah ini teman-teman ya, kalian bisa komen di bawah ya. Kalau misalnya kalian masih margin call, itu sangat-sangat tidak mungkin. Oke? Itu aja teman-teman yang bisa gue sharing, semoga bisa bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi di video minggu depan. Bye-bye.